Shalom, selamat pagi sahabat berkat. Berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam perenungan singkat Gepil Jemaat Gereja Dolorosa Makassar. Kembali kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terus akan menjadi pedoman hidup kita, secara khusus pada hari ini. Sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan dan tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas anugerah kehidupan pada hari ini. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Dan dalam ungkapan syukur kami rindu untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Urapi dan berkati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Amin. Sahabat berkat yang sama dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah kasih kepadanya, nyatakan kepada mereka. Perikop bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19 berlatar belakang di pantai Danau Tiberias ketika Yesus untuk ketiga kalinya menyatakan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Pada ayat yang ke-15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Ada sebuah percakapan serius antara Yesus dan Petrus. Sebuah pertanyaan yang sama dipertanyakan 3 kali kepada Petrus. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Tentu pertanyaan ini mengingatkan Petrus bagaimana ia pernah 3 kali menyangkali Yesus ketika Yesus akan disalibkan. Secara pribadi tentu ini menegur Petrus. Namun inilah cara Yesus mengingatkan, menegur,
namun juga memberikan penguatan kepada Petrus, bahkan sebuah kepercayaan pelayanan besar kepadanya. Kita bisa membayangkan ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Dalam hal ini Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Namun pribadi yang sama datang kepadanya dan menanyakan sebuah pertanyaan yang begitu dalam, sesuatu yang dekat. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, di sini ada sebuah penguatan. Dan respon Yesus atas ketiga jawaban Petrus adalah sebuah pesan besar, sebuah perintah besar, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Luar biasa. Kepada seorang Petrus yang pernah bimbang dan hampir tenggelam, yang kepadanya pernah ditegur oleh Yesus, enyalah iblis, ketika Yesus mulai memberitahukan akan penderitaannya. Dan kepada Petrus yang pernah menyangkalinya 3 kali, diberikan sebuah pesan penting, sebuah perintah besar, yang juga bagi kita umat Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita juga pada pagi hari ini, kita menemukan bahwa Yesus tidak bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi domba-dombaku? Tetapi Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus ingin menggarisbawahi bahwa mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguhlah yang akan memampukan Petrus untuk terus melayani dan mengasihi domba-dombanya. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 dikatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba-dombanya yang dimaksud Yesus bukan hanya kita umat yang sudah percaya, tapi juga kepada mereka yang tersesat, yang butuh diselamatkan, dan juga bagi mereka yang belum mengenal Yesus. Sebelum Yesus berangkat ke surga, dia berpesan kepada Petrus, kepada murid-muridnya, dan kepada kita, umat Allah, untuk mengasihi domba-dombanya, yaitu seluruh umat manusia. Nah, bagaimana kita dapat mengasihi domba-domba seperti Yesus mengasihi mereka semua? Satu-satunya cara adalah dengan sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Karena hanya dengan kesungguhan hati kita mengasihi Yesus, maka kita juga dapat mengasihi sesama kita manusia. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama, kata gembala sebagai gambaran akan Allah itu sendiri dan para pemimpin umat Israel. Sedangkan kata domba menggambarkan umat Israel. Kita bisa melihat satu contoh dalam Mazmur 23 ayat pertama. Daud menuliskan, Tuhan adalah gembalaku. Sedangkan dalam perjanjian baru, gembala sebagai gambaran akan Tuhan Yesus sendiri dan para pemimpin gereja. Kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, firman Tuhan berkata, Aku adalah gembala yang baik. Juga dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 28, Rasul Paulus menuliskan, berkata kepada para pemimpin jemaat Efesus, bahwa merekalah yang akan menjadi penilik dan menggembalakan jemaat Allah. Sebagai domba, kita membutuhkan pemeliharaan. Sebagai domba, kita butuh bertumbuh agar tetap hidup. Sebagai domba, kita butuh perlindungan dari serangan binatang buas, karena domba adalah makhluk yang lemah. Sebagai domba, kita butuh gembala agar kita tidak tersesat. Sebagai domba, kita ditetapkan menjadi berkat, yaitu menghasilkan bulu domba. Dan sebagai domba, kita harus memiliki karakter yang rendah hati, yang siap dibentuk, siap dibimbing, dan menyadari kekurangan dan ketidakberdayaannya. Dan sebagai domba, kita harus meyakini
bahwa kita memiliki gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan juga para pendeta dan hamba-hamba Tuhan sebagai gembala dalam persekutuan. Dan kita harus mengenal gembala kita, mendengar dan mematuhi gembala kita. Sahabat berkat, pertanyaan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Juga pertanyaan kepada kita semua umat Tuhan untuk menguji kesetiaan kita kepadanya, menguji kasih kita kepadanya, yaitu bagaimana kita merespon perintahnya, gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita wujudkan kasih kita kepada Yesus dengan terus menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Apapun yang dipercayakan kepada kita, apakah itu jemaat, apakah itu keluarga, apakah itu pekerjaan, dan lain sebagainya, itulah yang menjadi ladang pelayanan kita. Mungkin kita berkecil hati, merasa tidak mampu, merasa tidak layak. Rick Warren dalam bukunya The Purpose of Driven Life menuliskan, sebuah pelayanan yang tidak sempurna selalu menjadi lebih baik daripada sebuah rencana terbaik yang tidak dilaksanakan. Mari, sahabat berkat, kita lakukan tugas pelayanan kita masing-masing untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari nyatakan kasih kita pada Yesus dengan menyatakannya kepada semua orang. Kasih kepadanya, mari nyatakan kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan indah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk benar firman Tuhan yang boleh kami renungkan, kiranya boleh menjadi berkat buat seluruh kehidupan kami. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, untuk kami dapat mengasihi sahabat, keluarga, bahkan orang-orang di sekitar kami. Berkati seluruh sahabat dan keluarga yang ada di rumah dalam segala kondisi kehidupan kami masing-masing, terutama dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Tangan kasih Tuhan kiranya terulur atas kami, menguatkan kami, memampukan kami menghadapi kondisi ini. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami. Tangan kasih-Mu juga Tuhan, memulihkan saudara-saudara kami yang terdampak wabah ini. Memberkati para tim medis yang terus bekerja, bahkan memberkati pemerintah dalam segala upaya mereka. Kasih kemurahan Tuhan terus mampukan kami mengalami kasih dan sukacita daripada-Mu, dan mengawali kehidupan kami hari ini, mengawali segala aktivitas kami. Kiranya kasih Tuhan terus menaungi kehidupan kami. Kami percaya anugerah Tuhan ada untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat berkat yang kasih Tuhan, demikian renungan singkat pada pagi hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.